Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Ibu Maria pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kata berimbuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menundukkan kepala sejenak, mohon berkat dari Tuhan sehingga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi hidup kita. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah proses pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan kata dengan kata dasar secara tepat. Yang kedua, dapat membuat komentar tentang penggunaan awalan me jika dirangkai dengan kata yang diawali dengan kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, S dengan benar. Sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapat imbuhan. Berdasarkan posisinya, kata berimbuhan dibagi menjadi 4, yaitu prefix atau awalan, sufiks atau akhiran, infiks atau sisipan, dan konfiks gabungan antara awalan dan akhiran. Sekarang kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan prefix, sufiks, infiks, dan konfiks. Yang pertama yaitu prefix, atau sering disebut dengan awalan. Prefix adalah jenis imbuhan yang letaknya di awal kata dasar, seperti meng, ter, ber, ke, per, dan masih banyak yang lainnya. Contoh awalan, perhatikan kata berikut: meliputi, beranak, pengerat, dan sebagainya. Sekarang kita akan melihat proses terjadinya kata tersebut. Kata meliputi berasal dari kata dasar liput yang mendapat imbuhan me di awal kata. Ya, perhatikan, kata dasarnya liput mendapat imbuhan me yang merupakan awalan. Yang kedua, kita akan melihat sufiks atau akhiran. Sufiks adalah jenis imbuhan yang letaknya di akhir kata dasar. Contohnya an, kan, nya, dan i. Contoh imbuhan yang letaknya di akhir yaitu timbangan, panaskan, ya, beresi bajunya, dan masih banyak kata yang lain. Sekarang kita akan lihat proses pembentukan katanya. Kata timbangan, proses pembentukan katanya diawali dengan kata dasar yaitu timbang dan ditambahkan akhiran an sehingga menjadi kata timbangan. Ya, jadi kata timbangan itu kata dasarnya timbang mendapat akhiran an. Selanjutnya yaitu sisipan atau sering disebut dengan infiks. Infiks adalah imbuhan yang letaknya disisipkan di tengah kata dasar seperti in, dan Contoh sisipan, temali. Ya, lihat. Perhatikan kata temali. Kata temali ini
berasal dari kata dasar tali yang mendapat sisipan sehingga menjadi kata temali. Sekarang kita akan melihat awalan me yang diikuti dengan kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, S. Awalan me sering ditulis dengan me strip N. N merupakan kata dasar yang akan ditambahkan dengan awalan me. Jadi kata dasar yang akan dibentuk menjadi kata berimbuhan. Awalan me bisa berubah menjadi me, bisa berubah menjadi men, bisa menjadi mem, bisa menjadi meng, bisa menjadi menye. Karena awalan me merupakan alomorf. Apa itu alomorf? Yaitu anggota morfem atau huruf yang sama dengan variasi bentuknya disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Ya, seperti contoh, kata menari itu berasal dari kata dasar tari mendapat awalan me. Sekarang perhatikan kata me plus gambar, ya. Me plus gambar akan membentuk kata menggambar. Huruf G tidak luluh atau hilang karena setelah awalan me tidak diikuti dengan kata dasar dengan huruf awal K, P, T, S. Hurufnya awalnya kata dasar itu G, bukan KPTS. Sekarang perhatikan kata me plus pesona yang akan membentuk kata memesona. Huruf P hilang atau luluh menjadi N karena awalan me diikuti dengan kata dasar yang diawali dengan huruf P. Sekarang bagaimana dengan kata memprakarsai yang dibentuk dari kata dasar prakarsa yang mendapat imbuhan me dan i? Huruf P tidak luluh atau hilang karena setelah awalan me diikuti kata dasar yang diawali dengan PR. Bukan hanya P seperti tadi, tetapi PR yang merupakan klaster. Apa itu klaster? Klaster adalah konsonan rangkap. Ya, konsonan rangkapnya dari kata prakarsa yaitu P dan R. Baik, setelah teman-teman mendapatkan materi tentang kata berimbuhan, terlebih awalan me yang diikuti dengan kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, S. Sekarang tibalah saatnya kita melakukan evaluasi untuk semakin memahami kata berimbuhan tersebut. Silakan dijawab proses pembentukan kata dan berikan keterangannya. Seperti contoh, ada kata membaca, proses pembentukan katanya. Kata dasar baca mendapat imbuhan me menjadi kata membaca. Dengan memberi keterangan, huruf B tidak luluh atau hilang
karena kata dasar diawali dengan huruf B, bukan KPTS. Silakan dikerjakan dengan baik. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini sehingga bermanfaat bagi kita semua.